Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukang minyak jualan opak yang hadir kelihatan banyak, jawab salam kagak kompak. Yang jawab salam saya doain yang punya hutang biar lunas hutangnya, yang belum dapat kerja biar segera dapat kerja, yang belum dapat jodoh mudah-mudahan ketemu jodoh, yang belum punya anak saya doain biar punya anak, yang banyak anak saya doain berhenti beranak. Lah capek beranak mulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كانت حسناته لا تحصى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والتقى أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى وقال أيضا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Para alim ulama, para kiai, para asatidzah, para ustadzah, segenap para guru yang hadir di dalam acara yang mulia ini, tidak disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan ihtiram kepada beliau semua. Kita doakan guru-guru kita yang hadir, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, amin ya rabbal. Para sepuhnya, para tokoh masyarakat, jajaran kepengurusan Masjid Miftahul Jannah beserta segenap pengurus, aparat pemerintah yang hadir di tengah kita, Bapak RW, Bapak RT, dan juga dari kepolisian, Bapak Babinsa, dan juga Bapak apa namanya itu, ya pokoknya begitu aja udah, bapak-bapak dah yang kita hormati semuanya, para panitia peringatan Maulid Nabi, hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Peringatan Isra dan Mi'raj Nabi adalah peristiwa yang sangat luar biasa, peristiwa yang sangat spektakuler, karena perjalanan yang begitu jauh ditempuh dalam waktu yang relatif sangat singkat. Isra, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil, itu jaraknya 1500 km. Kalau naik onta dengan kecepatan tinggi, ibu-ibu hadirat, itu butuh waktu 2 bulan. Belum lagi naik ke 7 lapis langit Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Dalam riwayat antara langit ke langit itu perjalanan 500 tahun. Berapa waktu yang diperlukan Nabi untuk sampai ke Sidratul Muntaha? Kemudian balik lagi ke Mekah cuman 4 jam. Sampai diriwayatkan oleh As-Sayyid Abdurrahman Ad-Diba dalam Maulid Diba, summa arudduhu minal arsy qabla ayyabudal fasa wa qad nala jami'ul ma'arib. Ketika Nabi meninggalkan tempat tidurnya, lalu Nabi Isra Mi'raj balik lagi, tempat tidurnya masih hangat. Ini menggambarkan betapa cepatnya Rasulullah SAW melaksanakan perjalanan yang begitu sangat jauh ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Makanya peristiwa ini kalau dipikir pakai otak kagak kebedag. Godeg otak kita, nggak bakal
muat tuh di otak kita, nggak bisa. Makanya mikirin ini jangan pakai otak, tapi harus mengedepankan keimanan, mengedepankan rasio kebesaran Allah, mengedepankan subhanallah, mengedepankan la ilaha, baru kita akan yakin dengan peristiwa tersebut. Makanya tidak ada cara yang paling hebat, cara yang paling utama kecuali mengikuti thariqahnya Abu Bakar Siddiq. Seorang sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq. Bagaimana cara Abu Bakar Siddiq meyakini Isra dan Mi'raj? Ketika Abu Jahal bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, apakah engkau percaya dengan kedustaan Muhammad?" Abu Bakar ditanya begitu tanpa berpikir panjang, tanpa banyak pertimbangan. Abu Bakar mengatakan, "Lau qala Muhammad bin Abdullah bima abad min dzalika la usaddiquh." Kalau yang ngomongnya Muhammad bin Abdullah lebih hebat daripada itu, lebih spektakuler, lebih jauh, lebih dahsyat, aku percaya. Kalau yang ngomongnya Muhammad bin Abdullah. Abu Bakar begitu percaya kepada Isra dan Mi'raj. Kenapa? Karena Abu Bakar memikirkan peristiwa itu bukan dengan otak kepala, bukan dengan rasio manusia, tapi Abu Bakar memikirkan dengan rasio keagungan Allah, memikirkan dengan subhanallah, memikirkan dengan nilai iman, memikirkan dengan la ilaha Muhammadur. Maka saat itulah Abu Bakar mendapatkan predikat hebat as-siddiq, manusia yang imannya benar. Maka mendapat gelar tertinggi dari Rasul as-siddiq. Hebat ini Abu Bakar. Sampai dikatakan Umar bin Khattab, ibu hadirat, "Lau zina imanu Abi Bakrin bi imani ahli al-ardi la rajaha bih." Kalau seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh dunia, termasuk orang-orang bedeng di sebelahnya, Abu Bakar di sebelahnya, maka timbangan iman Abu Bakar lebih hebat daripada iman sadunia. Luar biasa ini iman Abu Bakar. Bahkan dikatakan Umar bin Khattab, ibu-ibu hadirat, enggak sebagikan mah bagikan enggak atuh geus. Atuh giliran ceramah dibagikan tadi ngajedog bae atuh. Oh, apan matana jadi ngajeuleuh ka dinya wae teu ka aing atuh. Ah, brengsek ya mah. Orang mah berkat mah dari tadi tuh. Giliran gue ceramah aja berkat dibagiin. Ya udah. Kalau udah mah berkat mah udah kalah saing ustad ge. Udah diam. Fokus dulu kemari. Please look me, I look you. Kita look-lookan. Look-lookan, saling pandang memandang gitu. Aing jadi poho eta, gara-gara berkat aing jadi poho eta. Balik ke awal. Lu nambahin kagak. Nyuruh doang nyuruh. Orang mah nyuruh nambahin ngapa? Malah nyuruh doang. Ulang lagi, pala lu ulang lagi. Ibu hadirat rahimakumullah. Dikatakan Umar bin Khattab, bukan Umar bin Khattab nih, hadis sahih Bukhari. Hadis sahih Bukhari Muslim dikatakan, "Lau anfaqa aw lau anna ahadakum anfaqa mislu Uhudin dhahaba." Seandainya ada orang bedeng infak segede gunung Uhud emas segede gunung Uhud, kira-kira godeng enggak itu? Jangan kata segede gunung Uhud, ibu punya emas sekepal, kira-kira kaya enggak bu? Miliarder bu. Ini mah bukan sekepal, bukan segede kelapa, emas segede gunung Uhud tuh. Kalau ada orang bedeng infak sodakoh emas segede gunung Uhud, dibanding dengan sodakohnya Abu Bakar setengah mud, maka niscaya sodakoh Abu Bakar setengah mud mengalahkan kehebatan sodakoh emas segede gunung Uhud. Luar biasa ini Abu Bakar. Itu satu mud seleter kurang. Yang disodakohkan Abu Bakar itu mengalahkan orang yang infak emas segede gunung Uhud. Kok bisa ya?
Sodako setengah mud mengalahkan emas segedung Uhud. Kok bisa? Kenapa bisa? Jawabannya dalam Al-Quran. Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Angop. Siapa orang yang beramal soleh, laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'minun, amalnya disertai iman yang kokoh, maka Allah berikan kehidupan yang baik di dunia dan Allah balas pahalanya berlipat ganda di akhirat. Jadi jawabannya kenapa amal Abu Bakar yang sepele, yang sedikit mengalahkan amal yang besar? Karena amal Abu Bakar didasarkan iman yang kuat kepada Allah. Biar amalnya sepele, biar amalnya kecil, kalau pakai iman maka niscaya amal kecil jadi besar di mata Allah. Jangan ngelihat kecilnya, tapi lihat keikhlasannya, lihat keimanannya, maka amal itu jadi besar dan punya nilai di hadapan Allah. Bu, dulu ada seorang perempuan ngasih minum anjing. Ada perempuan ngasih minum anjing, pulang-pulang ada anjing pengen minum, maka diambilin air itu sama perempuan, dikasih minum anjing. Maka diriwayatkan perempuan tersebut masuk surga gara-gara ngasih minum anjing. Gara-gara ngasih minum anjing. Kata kita mah sepele banget, cuman begitu doang kok bisa masuk surga. Jangan ngelihat pekerjaannya, tapi lihat keikhlasannya, lihat keimanannya kepada Allah. Ada orang lihat, nggak ada CCTV, nggak dipublikasi, ikhlas karena Allah. Biar kata ngasih minum anjing, kalau ikhlas dahsyat di mata Allah, surga jaminannya. Tapi jangan jadi dalil, pulang dari sini pada nyari anjing. Mana po, gue mau nyari anjing, mau kasih minum, pengen surga, kagak begitu kali. Ini mah perumpamaan, ini mah permisalan betapa hebatnya amal yang kita anggap sepele kalau ikhlas gede di mata Allah. Itu ngasih minum anjing masuk surga, bagaimana ngasih minum laki lu? Ngasih minum anjing masuk surga, bagaimana empong ngasih minum laki pulang kerja? Itu mah wajib ke surga tuh perempuan. Ibu kira-kira kalau laki pulang kerja diambilin air apa kagak? Diambil air kagak? Ngambil sendiri apa diambilin? Haram jadah lu. Lu ngapain baik jadi bini? Ambilin dong lakinya dong, kan pengen ke surga. Laki pulang tawarin, au apa? Au teh kopi, teh pahit, au susu, au kopi, tawarin. Itu surga buat perempuan. Makanya mbak perempuan bu ke surga paling gampang 4 syaratnya. Dengerin kokom, hei Eti, 4. Ada si kokom, si Eti ada. Astagfirullah. Emponya si Eti, si Yuyun ada Yuyun, Yaya, Tati, Tuti, Rodia, Markona, Maimunah, Maisaro. Gua absen semua dah. Perempuan ke surga kata Nabi gampang, lebih gampang dari bapak-bapak. Bapak-bapak anggotan susah. Sholatnya kudu dikerjain, puasa kerjain, haji, zakat segala macam. Perempuan mah cuma 4. Idza salat khamsaha wa shamat sahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha dakhalatil jannah bi ayyi babin syi'ti. Siapa perempuan salat 5 waktunya rajin, puasa Ramadan dikerjain, tutup aurat, jaga kehormatan, taat sama laki, masuk surga dari pintu mana aja boleh, asal 4 dikerjain. Gampang lu masuk surga. Sembayang kerjain yang 5 waktu, puasa besok tunaikan,
tutup aurat, jaga kehormatan laki, hormati laki, taat sama laki, cuma 4. Susah banget segitu, guys. Biar sholatnya rajin, puasa rajin, zakatnya dikeluarin. Kalau nyelongcong sama laki, berani sama laki, ngelawan sama laki, ngeselin sama laki, maka jangankan ke sorga, nyium sorganya jadi diharamkan perempuan model begitu. Percuma sholat kau kerjakan, percuma zakat kau keluarkan, kalau ama suami ngelawan, apalagi melototan. Ada yang suka melototin laki. Astagfirullah. Jadi perempuan maka surga bukan cuma sholat puasa doang, taatin laki. Ini kata Nabi nih, ibu kalau tidur sama laki, itu kalau ibu tidur sama laki berbalik aja kudu izin, Bu. Mantatin laki haram. Kalau empok tidur berbalik nggak izin sama laki, dosa di dalam Islam. Iya izin dulu, papa minat apa kagak sama neng nih malam. Kalau enggak neng mau berbalik. Lu main berbalik baik kagak izin sama laki, laki dipantatin. Ya kalau kagak kentut mah, ya kadang-kadang makan laki dikentutin, bukan cuma mantatin, kentutin muka laki, prat pret. Ada perempuan yang suka ngentutin laki, ada di sini. Yang jilbabnya warna apa itu? Kalau ada perempuan masih kentut sama laki, maaf, kata Imam Ghazali, itu perempuan termasuk perempuan durhaka. Jangan ngaku solehah kalau masih ngentutin laki. Ini Imam Ghazali yang bilang. Ibu masih suka ngentutin laki enggak? Waduh. Kalau ada yang masih kentut, bawa ke depan gua ruqyah itu. Udah banyakkan setannya kuntilanak. Itu doraka tuh perempuan suka ngentutin laki, haram hukumnya. Hah? Ya kalau sengaja mah sekali, lu mah sering. Lah sering kagak sengaja bagaimana itu sering mah. Ya kalau sekali mah maklum gua. Lah tiap malam kadang-kadang laki kagak pugu-pugu nonton TV, dia lewat prat pret. Tuh pantat udah gak ada engselnya. Udah dol kali pantat lu. Orang mah tuh ya kentut ya ke kamar mandi kek. Ini depan laki pret. Ada yang model begitu. Hancur nih orang bedeng nih. Udah rusak perempuan di sini. Ampun gua mah. 4 tuh kerjain. Makanya jangan anggap sepele tuh amal kecil di mata kita kecil. Imam Ghazali ke surga emang karena ilmunya? Bukan. Emang karena ibadah? Bukan. Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad mengatakan Imam Ghazali masuk surga karena ngasih minum lalat yang nempel di tinta yang dia sedang tulis. Ketika dia lagi nulis Ihya, ada lalat nempel, minum diantepin. Ini kecil di mata kita, sepele. Cuman ngasih lalat minum itu tinta ke sorga itu. Jangan pernah menganggap amal itu kecil. Kalau disertai iman kepada Allah, ikhlas karena Allah, maka amal yang kecil jadi besar di mata Allah. Hati-hati. Dan amal yang besar tidak menjamin itu besar di mata Allah. Berapa banyak amal yang besar menjadi kecil karena amal tersebut tidak disertai iman kepada Allah. Dulu ada ulama namanya Barseso, 70 tahun itu ibadat kepada Allah siang malam, punya murid 60.000 bisa terbang semua. Ini wali, ini ulama. Masya Allah, Barseso seorang ulama, amalnya banyak, saudara-saudara. Barseso muridnya 6.000 terbang semua, Bu. Ibu bisa terbang? Lah gua sama nggak bisa. Ini mencerita ada ulama dulu
saking hebatnya tuh muridnya bisa terbang semua Bu. Bagaimana ulamanya itu? Cuma nih Barseso yang amalnya banyak, suatu hari Bu, iblis ini nggak suka nih. Iblis nggak senang sama orang tersebut, menjelma jadi murid Barseso. Ini si murid ibadatnya luar biasa, di mana Barseso ibadat si murid selalu ikut dan lebih hebat dari Barseso. Akhirnya Barseso manggil, nak sini, kamu ini dari mana? Saya dari Bedeng. Oh Bedeng. Yang saya tanya ini, ente ibadatnya luar biasa, ini gimana caranya? Saya nggak bisa kayak ente dan saya pengen kayak ente ini. Bagaimana kok bisa ini? Wahai syekh, wahai guru, saya bisa begini. Dulunya saya itu preman dulu. Dulunya saya bekas penjahat. Dulunya saya ahli maksiat. Makanya kalau tuan guru pengen kayak saya, tuan guru harus maksiat dulu. Emang iblis kurang ajar itu. Maksiat apa gerangan iblis? Guru pilih mana? Yang pertama, dulu saya sering ngebunuh orang. Kalau guru pengen kayak saya, guru kudu ngebunuh orang lu. Kagak mau, kata ulama. Enak aja, bunuh orang dosa besar. Nggak mau saya. Udah yang kedua, dulu saya ini zina. Udah, Ustadz zina aja supaya kayak saya. Oh nggak mau, zina itu dosa besar. Saya nggak mau zina. Udah gini aja yang ketiga dah, tad zina Ustadz nggak mau, ngebunuh nggak mau. Udah Ustadz mabok aja, nggak usah banyak-banyak Ustadz, setetes aja nggak ngapa-ngapa. Itu mah dosanya kagak banyak, tetes aja setetes. Nah kata Barseso, kalau ini mah gua mau nih, dosanya nggak gede, setetes aja tad, Ustadz bakal jadi kayak saya. Akhirnya Barseso nyobain bir setetes. Begitu dicobain, yang namanya Ustadz gak pernah mabok, lah kena bir teler Barseso. Sempoyongan jalannya Bu. Ustadz kagak pernah mabok, tiba-tiba kena bir, lah celeng Ustadz. Akhirnya tuh Barseso mabok, ada perempuan dia perkosa. Ya orang mabuk nggak kenal laki orang, bini orang diperkosa, lakinya datang dibunuh sama Barseso. Gara-gara minuman keras, satu tetes menyebabkan dia menjadi pembunuh dan juga dia pezina. Padahal cuma setetes. Minuman keras apapun namanya, bantuin apa? Melegak baik. Minuman keras, miras, apapun namanya, takkan ku minum lagi walau seteguk. Seteguk gitu ngapa? Ini lagi marak minuman keras. Alhamdulillah, tadi saya ngomong sama bapak apa tuh? Bapak pembina kita tuh. Babinsa kita. Ya, Bimaspol kita tuh katanya sekarang tempat-tempat minuman udah ditutup. Alhamdulillah. Kemarin masih semarak di pinggir jalan tuh bir-bir jual bebas. Sekarang alhamdulillah kata beliau udah mulai ditutupin tuh warung bir-bir. Bukan apa-apa Pak, kita khawatir kalau bir dijual bebas nanti anak-anak kita jadi pemabok semua. Mau jadi apa generasi muda kita kelak kalau mereka sudah dibiarkan meminum minuman keras? Kalau mereka disiapkan minum-minuman keras yang mudah dibeli dan didapatkannya, maka jangan harapkan Indonesia punya generasi yang beriman bertakwa kalau generasinya pemabok semua. Hadir, tepuk tangan buat Pak Babinsa kita, tepuk tangan buat polisi kita. Alhamdulillah nyelamatin anak kita Bu, supaya enggak kena tuh minuman keras. Betul nggak? Betul nggak? Miras no, buras yes. Miras no, buras. Arak no, seblak. Perawan. Ulangi. Miras no, buras, arak, seblak, janda, perawan. Astagfirullah. Apa ke janda-janda?
Lu so paham lu. Wah, gua ngerti juga. Nih amalannya banyak. Gara-gara dosa setetes abis pures ibadat 70 tahun binasa gara-gara mabok setetes hadirin. Jangan pernah nganggap amal sepele. Kalau didasarkan iman yang kokoh, maka amal tersebut menjadi besar dan pahalanya berlipat ganda di sisi Allah. Hah? At bagian apa aja? Hah? Orang mah kecebur ke sumur, Bu. Di beton, di semen, saya mah di sini doang. Bagian blok ge gua cuci. Lagu udah dibayar. Lagi mana ki atuh? Gua lupa lagi gua. Lu sih ngomong mulu ini. Tau perawan apa janda ini dia? Hah? Lo perawan suaranya sember lah. Perawan suaranya sember. Gue jadi lupa tuh gue. Nih Abu Bakar nih luar biasa, masya Allah. Amal sedikit tapi di mata Allah luar biasa, mengalahkan amal yang hebat. Makanya di dalam Al-Quran, Bu, pengen hidup bahagia, pengen hidup bahagia, pilih mana? Kaya tapi susah, miskin bahagia, pilih mana, Bu? Nggak ada pilihan ketiga ya. Yang namanya milih masalah satu ya, jangan dua-dua ya. Kaya tapi susah, miskin bahagia, mending mana? Hah? Ah, lu makan gua suruh pilih dua-dua, giliran diduain kagak mau. Kan satu gua pilih. Tentu kita memilih biar miskin tapi bahagia. Betul enggak? Betul enggak? Sebab boleh ditulis di status nih, adik-adik putra putri, daripada status yang kagak-kagak tulis nih. Tidak semua orang diberi kesempatan menjadi orang kaya, tapi yakinlah semua orang punya kesempatan menjadi orang yang bahagia. Tidak semua orang diberi kesempatan menjadi penguasa, tapi yakinlah semua orang punya kesempatan menjadi orang yang mulia. Karena bahagia dan mulia tidak diletakkan oleh Allah di atas harta dan jabatan, tapi bahagia dan mulia diletakkan di atas iman dan takwa. Itu kuncinya. Jadi bahagia itu kuncinya apa? Iman, takwa kepada Allah, bukan harta, bukan tahta, bukan jabatan. Betul nggak? Karena hidup ini bukan pilihan. Ibu-ibu suka nulis status, salah tuh. Hidup adalah pilihan. Apakah betul hidup pilihan? Tidak. Kalau hidup pilihan pasti kita milih jadi orang kaya, tapi kenyataannya belangsak. Pengen kaya tapi belangsak. Makanya hidup itu kodok kodarnya Allah, bukan pilihan kita. Ibu, jodohnya bukan pilihan ibu tapi pilihan Allah. Kalau jodoh pilihan kita, kita pasti milih artis yang cakep. Betul nggak? Itu yang namanya Amanda Manopo. Kalau jodoh pilihan kita, saya pilih Amanda Manopo. Cuman Allah kasihan sama Habib, nggak diberi Amanda Manopo, karena Amanda Manopo buat ngurus kukunya sebulan 30 juta, modar. Itu yang kuku tuh apa namanya? Apa ngurus kuku? Medikur itu 30 juta sebulan. Kuat lu. Belum buat bajunya, belum make upnya, belum ke salonnya, udah berapa juta sebulan buat badannya doang. Makanya alhamdulillah kita nggak dikasih sama Amanda Manopo. Saya bersyukur, nggak kuat saya mempaninnya. Nah, berapa panggung gua? 10 panggung belum tentu bisa nutupin buat gituan doang. Anggota di sini cuma 3 juta kayak kagak. Ya si Umar mah tahu saya mah. Nggak tahu. Ya saya mah jujur aja. Tapi saya mah kagak pakai ngitung-ngitungan begitu, demi Allah, demi Rasulullah. Enggak.
Mau dibayar berapa Mas Umar Seredo? Yang penting pulang dari sini saya dikasih amal. Amal soleh dong. Amplop mah nggak penting, yang penting mah doa. Salah lagi. Maka saya jauh-jauh dalam abang LE no Blasono datang kemari jauh-jauh ngapain? Kalau bukan saya nyari astaga. Duit baik. Nyari saudara. Silaturahim biar banyak dulur. Setan duit ya. Banyak dulur. Emang bener ibu-ibu mematre nih. Biarin laki hitam yang penting banyak. Tuh. Biarin laki ibu jelek yang penting sering ngasih. Waduh. Biarin laki ibu nggak pulang kerja nggak apa-apa, yang penting sebelum perkerja ninggalin. Ke pasar nggak bawa apa-apa, yang penting bawa. Astagfirullahaladzim. Ini laki kita nggak penting-penting amat bu, laki ini. Bener-bener bu. Makanya banyakan di neraka teh perempuan begitu tuh. Duit mulu duit. Ada abang saya nggak ada abang di tuh. Bener ini mah nih. Bener-bener ini mah medoraka nih. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Yang kompak sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin. Moga desanya barakah, masyarakatnya rajin ibadah, ibadahnya istiqamah, rezekinya tambah berkah. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa sahbihi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Saban. Enggak ada roah mah. Ini roah muroah. Bukan roah Saban. Apa doanya? Allahumma barik lana fi rojaba wa sa'bana. Enggak ada Allahumma barik lana fi rojaba wa roahna. Oh, nah jadi karoahna roahna wa sa'bana bukan waroahna. Lu ngaji tiap hari seragaman rupa-rupa kagak apal-apal ini bulan Islam pakai roahna waroahna. Wasabana Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Tabuk. Roah lagi baik. Lah tuh salah roah lagi. Sa'ban, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Awas lu apit gua tabok lu. Enggak ada apit. Julqa'dah,
Kalau apit-apit gua kejepit sebulanan. Nggak ada yang hajatan, nggak ada yang sunatan, nggak ada acara. Gua udah di rumah nganggur sebulan. Ya orang beda yang nyebutnya apit pada kejepit, sampai usad kejepit sebulan nggak ada yang manggil pisan. Ampun gua mah. Udah gua ngeterusin puyeng gua. Mau salah mulu. Ini hebatnya tuh, makanya Bu kalau pengen bahagia itu iman. Bagaimana caranya? Warda bima qasamallah, redho dengan pemberian Allah, takun agnanas. Di antara buah iman itu apa qanaah? Apa qanaah? Redho dengan apa yang Allah berikan sama kita. Syukuri nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah. Bu, redho dengan apa yang Allah berikan sama kita. Jangan banyak kemauan. Kalau pengen bahagia jangan banyak nuntut. Udah tahu laki miskin, utang kagak berhenti-berhenti. Coba dong jadi istri tahu diri, laki lu kerja apa, duitnya berapa, penghasilan berapa. Makanya kalau ngeronong sama laki jangan sampai di luar kemampuan laki lu. Betul. Ini banyakkan perempuan BPJS nih, badan pas-pasan jiwa sosialita, ngukurnya sama istri orang. Udah tahu badan pas-pasan, pengen tas yang mahal, pengen baju yang mahal, nggak lihat laki lu kerja apa. Dengerin, lu kalau pengen bahagia menerima ketentuan Allah, syukuri apa yang diberikan laki. Itu istri soleha tuh. Ini mengukurnya sama bini lurah, sama bini orang mah duitnya banyak lakinya. Ibu siapa lakinya? Tahu diri jadi bini. Kesel gua. Udah tahu laki lo tukang cilok, COD-an mulu, paket kagak berhenti, haram jadah tuh bini begitu. Lu yang mesen, laki yang bayar. Laki mah tahu nggak tahu bini utang banyak. Udah banyak 7 juta baru bilang sama laki, akhirnya tuh utang dibayar sama duit lu sama laki. Emang laku dijual laki lu, bayar sama laki. Emang laku itu laki dijual, dibayar sama duit bukan sama laki. Digadein aki-aki. Atau siapa yang mau aki-aki dijual mah. Jangan ngukur sama orang, punya laki jelek alhamdulillah. Ini mah ngelihat laki orang cakep ngehaya, ya Allah. Kayaknya punya laki cakep enak, ya Allah, nikmat, ya Allah. Ngelihat laki orang cakep kepengen dia, padahal belum tentu yang lakinya cakep tuh Bu nikmat, tenang, belum tentu. Bener nggak? Tuh yang perempuan lakinya ganteng, putih, kaya, itu hatinya was-was Bu, kesiksa dia. Jangankan sehari, baru jalan aja bininya udah deg-degan. Ya Allah, jangan-jangan ntar di jalan diambil orang, ya Allah. Nggak tenang Bu, nggak tenang. Emang tenang? Ibu punya laki jelek alhamdulillah, terima, nerimain ketentuan Allah. Sebab ibu kalau punya laki hitam jelek hidup, insya Allah aman lah. Orang ada yang mau pisan. Jangan kata sehari, sebulan gih lo pergi kemana ge jor mantok. Siapa yang mau sama lo? Udah hitam digarong ngepul hidup najis gue. Nah, apaan gue bicara miskin juga lo. Kita bicara tentang kemiskinan. Kalau kaya mau gak cerita. Ini kan cerita, gue cerita miskin, BPJS begitu. Lain kalau orang kaya mah gue gak cerita dah. Jangan ngelihat kekayaan orang Bu, belum tentu yang mobilnya mewah tuh laki bini lagi akur. Itu orang mobilnya Mercedes Benz, Baby Benz, Alphard, belum tentu laki bini itu lagi begini. Belum tentu tuh laki bini lagi pada seneng. Tuh yang Alphard tuh, ibu kira dia lagi seneng, belum tentu. Pulang kampung ke Bandung, lakinya di kanan kagak nengok ke kiri, bininya di kiri, orang nengok ke kanan, nyampe ke Bandung pegel.
Oke berantem. Biar kata Alpat empuk adem. Kalau laki bini berantem nggak akur, artinya nggak menyatu, apa enak? Nggak enak. Mendingan ibu naik motor ge, biar kreditan ge. Tapi hati tentrem, nikmat, indah. Itu pegangan, bukan gak mau lepas. Melawan kencang banget megangannya, sampai ngap tuh laki. Nikmat ternyata ada di motor kreditan. Melihat orang, ya Allah, kadang-kadang suka iri. Orang beli kulkas empok kedinginan, orang atau beli termos empok yang ngegolak-golak kepanasan. Orang beli motor empok yang gegerungan wae. Orang beli mobil empok naik ambulan. Ya mikirin mobil orang lu dibawa ambulan. Lama-lama modar aja tuh. Enggak, jangan Bu. Terima yang Allah berikan sama kita. Berapapun itu nilainya, syukuri, maka di situ bahagia akan Allah berikan kepada kita. Sebab bahagia itu sederhana, yang sulit penjelasannya. Bukan takdir Allah yang sulit, tapi kemauan Anda yang terlalu rumit. Itu intinya. Lu tuh banyak kemauan. Udah tahu miskin, jangan banyak kemauan po. Laki orang mah kaya bagian, mau belanja apa kayak kita mah rumah sak, laki kita tukang cilok. Lu tahu diri ngapa? Lu ngelawan bae sama gua ya. Bisa mau ngelawan betul. Segitu nama Habib bagaimana malaki bener. Uyuan makanya banyak lelaki yang pada kurut teh awaknya tuh. Kesedot tuh. Sama bininya kesedot ikhlas mulu. Nah iya. Makanya lelaki mah kalau kurus gitu berarti itu ya itu bininya galak. Dibawa ke rumah sakit tuh laki ibu udah tinggal tulang doang. Dirongseng sama dokter ternyata keluar gambar bininya lagi melotot baik. Lah dirongseng ada gambar bininya lagi melotot baik. Kata dokter ini kali mbak nih penyakit bapak tuh gambar bini bapak melotot baik. Ya orang makan jadi pelototin dulu. Lelaki makan tadi minta sama gua. Tuh makan tuh. Lu tadi dari tadi lu minta makan. Lah laki boro-boro mau makan gituin mah. Jangan dihabisin ayamnya buat anak lu, potong. Uyuan kagak modar ke laki lu. Itu makan kuat berantem dulu. Ada yang begitu. Udah rusak kok lu mah. Jangan begitu. Nggak boleh begitu. Makanya ayat Qur'annya subhana ini isyarat bahwasanya Isra Mi'raj itu kemauannya Allah bukan kemauan Nabi. Jadi subhana ini isyarat, ini perkara iman bukan perkara akal, ini perkara zikir bukan perkara pikir. Makanya isyarat subhanallah ditasbih. Asra itu fi'il madi muta'addi. Asra bukan saro. Ini fi'il madi lil muta'addi, artinya menjalankan bukan jalan. Nabi bukan saro yasir tapi asra. Madi muta'addi ditambah bi abdi. Padahal kalau muta'addi Bu, madi muta'addi enggak perlu bi, harusnya asra abdahu. Enggak perlu bi. Kalau kita ngaji, tapi kenapa ditambah bi abdihi? Makanya kata ulama, li anna ziyadatul bina tazidu ala ziyadatil ma'na. Bertambahnya huruf dalam ayat tadi menunjukkan akan ketinggian arti daripada tersebut. Bi artinya musahabah, artinya yang menjalankan Nabi itu Allah bukan Nabi. Makanya orang yang paham ayat gak bingung tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kemauannya Allah, makanya dikasih isyarat subhanalladzi, maha suci Allah. Makanya di Quran kalau ada subhana berarti apa yang disebutkan setelahnya sesuatu yang nggak bisa dipikir pakai logika. Lihat Siti Maryam bunting nggak ada bapaknya. Akal nolak kan? Nggak mungkin ada perempuan hamil ujuk-ujuk kagak disentuh lelaki. Ada nggak? Akan nerima nggak? Di sini ada perempuan yang ujuk-ujuk bunting, tapi nggak ada yang pernah nyentuh. Mungkin nggak? Nggak mungkin.
akan nolak. Tapi terjadi di zaman dulu, ada namanya Siti Maryam, nggak pernah disentuh lelaki, tapi tiba-tiba bunting Isa. Maryam dia bingung, ya Allah, ngapa saya bunting? Padahal belum pernah ada lelaki menyentuh saya. Ngelihat pun lelaki nggak pernah, di kamar seumur umur. Tiba-tiba bunting. Ada di sini Maryam. Ada perempuan model begitu yang bunting duluan. Ada lakinya enggak? Ada. Maryam sini mah cuman kabur. Ada lakinya, ada disentuh sama laki, cuma lakinya kabur. Kalau dulu Maryam emang kagak ada lakinya. Ditiup sama malaikat, bunting. Akan nerima enggak? Perempuan itu cuma punya indung telur, enggak ada sperma. Kalau enggak ada sperma enggak bakal dibuahi. Makanya kromosom laki, kromosom bini, mana yang lebih dominan maka mirip dia. Kalau kromosom A lebih dominan lakinya, maka mirip lakinya. Kalau kromosom B perempuan dominan, mirip emaknya. Itu ilmu kedokteran tuh. Paham gak ini? Udah ngangguk banget. Kan ada bocah mirip bapaknya ya. Itu kromosomnya lebih banyak kromosom A bapaknya. Yang keluar duluan bapaknya. Ya udah dengerin aja, ngapa sih? Udah dengerin aja. Kalau mirip emaknya berarti kromosom B lebih dominan, tuh emaknya yang keluar mulu. Dengerin. Ini bini siapa sih bang ini? Pentes banget suara. Jadi menurut ilmu kedokteran kagak bakal mungkin ada perempuan ujug-ujug bunting orang ada bapaknya. Makanya ayatnya dimulai dengan apa? Fasubhanahu ayyakuna lahu walad. Allah menjelaskan Siti Maryam bunting orang ada bapaknya pakai subhanahu. Maha suci Allah yang telah menjadikan anak Maryam orang ada bapaknya. Fasubhanahu. Bukan cuma Isra Mi'raj, apapun yang ada di Quran pakai subhana, berarti ini urusan Allah, perkara keimanan, bukan perkara otak dan rasio manusia. Ini kudu ngerti. Paham ini? Paham ini? Kata ulama, kenapa dimulai dengan subhana? Ada dua. Yang pertama, orang-orang Arab dulu bu, itu kalau ngelihat yang hebat-hebat lidahnya refleks subhanallah. Ini memberikan pelajaran buat orang bedeng agar kiranya lidahnya selalu berkata yang benar, agar lidahnya selalu basah dengan zikir biar ada pahalanya. Ngelihat yang hebat-hebat biasain ucapkan subha. Ibu pergi ke Ancol ngelihat laut, hebat nggak? Ada ujungnya nggak? Baca subha. Subha. Makan kelapa, ngelihat kelapa ada air di dalamnya, gimana masukinnya itu? Apakah batok dulu? Apa airnya dulu? Kalau airnya dulu orang ada batoknya rembes. Kelapa lagi bingung lo mikirinnya. Ada air di dalam nggak ada selangnya, tapi ada air, bingung nggak? Itu kira-kira Allah nyiptain kelapa airnya dulu apa batoknya dulu? Kalau batoknya dulu gimana masukinnya? Gue bingung itu. Tiba-tiba airnya banyak aja. Kan batok keras, nggak mungkin ada paralonnya. Subha, subha, ngelihat gunung, subha, subha. Berbuat dosa, astag. Ada yang mati, inna. Mendapat nikmat, alhamdulillah. Ngelihat yang ganteng, masya. Nenek-nenek jelek liwat, la haula wala quwata illa. Modar. Ibu kalau bunting ngelihat nenek-nenek jelek apa? Amit-amit ganti. Lalu nyanggap apa? Lu nyambat sama siapa? Amit-amit dari mana itu? Gua tanya, ibu-ibu kalau ngelihat yang jelek dari bunting, amit-amit dari mana dapatnya? Kalau ibu meyakini itu sebagai ucapan yang bisa menolak daripada keburukan, bisa musyrik. Musyrik ngabisin pahala amal kita, bahkan bisa kufur, dosanya nggak diampunin tuh. Amit-amit cabang bayi, ganti la haula. Lagi bunting ngelihat orang jelek, la haula, ambil usapin la haula wala quwata. Nabi yang nyuruh,
Empok kalau ngelihat yang jelek yang dibenci, la haula wala quwata. La haula wala quwata, enggak bakal sama kayak dia. Kalau amit-amit itu enggak ada jaminan benar. Pasti salah. Mulut kita kadang-kadang Bu, ya Allah susah berat ngomong Allah. Bisa ngomong Allah, cuman praktek sehari-hari sulit, betul nggak? Coba bawa anak ke kuburan, apa yang dibaca orang bede? A'udzubillah apa numpang-numpang? Tuh salah lagi bay. Numpang-numpang anak babi mau lewat, anak bagong lewat, bagong. Anak lu disebut anak babi, emak model apa begitu mah? Coba dong, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Rasulullah, kalau ibu bawa anak ke tempat yang gelap, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, enggak bakal tuh kena tipu daya godaan setan. Yang ampuh ma'udzubillah, bukan numpang-numpang anak babi. Duh, apa lagi contohnya? Banyak nih. Anak lu jatuh, apa yang dibaca? Guprak tuh bocah jatuh. Apa coba? Kodoknya loncat. Tunggalang-alang kodok buntung kali kepalang. Itu jampe dari mana ya? Harusnya dibaca itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikagetin aja. Kumpul-kumpul makan nasi sama garam. Nasi untung, kadang-kadang latahan, barang orang disebutin. Ada yang begitu. Kenapa? Mulutnya nggak pernah zikir, mulutnya kotor, tiap hari ngomong yang nggak baik, dikagetin dia. Saudara, itu ngomong barang orang, naudzubillah. Makanya Bu, nih mulut kita basahin dengan zikir, apa-apa subhanallah, masya Allah, la ilaha illallah, astagfirullah, insya Allah kita mati mengucapkan kalimat itu. Ada yang begitu ya? Empok anaknya kapan nikahnya? Saya mah bagaimana yang di atas Pak Habib. Ngomong Allah teh susah, bagaimana yang di atas? Apa yang di atas? Plafon, toke, cecek, kampret. Yang bener dong. Apa yang di atas? Ibu ngomong begitu nggak sadar sudah masuk ke wilayah mujassimah kufur. Allah nggak bertempat, nggak boleh ngomong di atas. Allah di atas. Itu namanya ibu mujassimah, aliran Wahabi itu. Wahabi bilang Allah di atas, katanya di aras duduk. Kita nggak boleh. Ahlu sunnah wal jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah diajarkan kayak kita nggak pernah boleh ngomong Allah di atas. Itu murtad. Emang pernah ngomong ibu Allah bagaimana yang di atas? Nggak sadar. Ibu sudah keluar dari Islam tuh. Allah di mana? Di mana-mana. Nggak boleh juga. Allah di mana-mana banyak dong. Ajarin anak kita akidah yang betul. Kalau ditanya, Mama Allah ada enggak? Ada, kok enggak kelihatan? Di mana Allah mah? Kok enggak kelihatan? Katanya ada, kok enggak kelihatan? Kalau ibunya enggak ngerti akidah, dia bilang, Mama ge bingung tong, bisa murtad tuh bocah. Ibu kudu ngerti kalau ditanya, Mah Allah ada enggak? Ada, kok enggak kelihatan? Mama gede kelihatan tuh, mama mah gede badannya kelihatan, bapak kelihatan, pohon kelapa kelihatan. Allah mana mah? Allah mana? Allah mana? Allah. Kata mage bingung. Ibu kudu belajar Bu sifat itu. Ibu kalau ditanya nih sama anak, kenapa Allah nggak kelihatan mah ayo? Katanya ada, mana? Allah mana? Tuh Yesus mah kelihatan patungnya gede no. Ibu kalau ditanya begitu jawabannya gimana? Makanya kudu belajar orang tepo. Kudu ngaji jadi ngerti. Jangan HP 24 jam ngaji nggak pernah. Gimana mau ngerti ilmu itu? Nih begini, tong sini, neng sini. Tidak semua yang orang kelihatan nggak ada. Mana contohnya? Kamu tahu nyawa? Yakin ada nyawa? Yakin. Mana buktinya? Kamu hidup. Sekarang saya tanya, nyawa kelihatan enggak? Tapi yakin? Mana buktinya? Hidup kita. Kenapa? Ada nyawa. Di mana nyawa? Di pala, di perut apa di mana? Enggak tahu. Itu baru makhluk bagaimana Allah. Tidak semua yang tidak nampak di depan kita itu enggak ada. Ini setrum ada enggak setrum? Ibu yakin ada setrum?
Kelihatan nggak setrum? Kok yakin lampu nyala, mic nyala, ini ada setrum, tapi nggak kelihatan mana tuh setrumnya. Kalau nggak percaya, pegang aja kabelnya, ntar kupas, pegang sama ibu. Baru berasa apa? Angin, percaya angin. Kelihatan tuh angin. Percaya nggak? Ada angin. Kok percaya? Karena kita merasakan sepoi-sepoi sejuknya angin. Itu kalau dikerok pada merah itu. Kuning angin merah mah itu mah bukan angin tolol. Kulit lu kegaro-garo jadi merah. Ya namanya bocah apa ditanyain kok. Paham ini masalah tauhid tuh. Bu, paham gak bu? Ini kudu ngerti bu. Kalau ibu nggak tahu ditanya begitu tuh anak nanti bisa murtad, nyari kebenaran, nyari dalil-dalil kepada yang lain. Bisa jadi dia keluar dari agama Islam karena ibu nggak pernah bisa jawab pertanyaan dia. Nggak usah mikirin zat Allah, mikirin ciptaan Allah. Ibu ngaca lihat muka ibu, itu di situ Allah ada. Nih mata dua di depan, alhamdulillah. Ini berarti ada yang ngatur. Coba kalau satu di depan, satu di belakang. Lah nggak laku tukang kacamata. Betul nggak? Allah ciptain alis tuh, nggak panjang-panjang, alhamdulillah. Buat tahan keringat supaya nggak kena mata, ditahan sama Allah alis nggak panjang-panjang. Tahu Allah nggak pantas di situ, makanya nggak dipanjangin. Berarti ada yang ngatur. Coba kalau alis panjang terus, lu ribet. Seminggu mesti guntingin. Lah, hidung alhamdulillah lubangnya ke bawah, nggak ke atas. Coba kalau ke atas, kalau hujan luber. Allah ciptain lubangnya ke bawah, subha. Tulangnya cuma nyampe sini. Ini mah enggak, buat ingus. Kalau kita pilek kan enak dibuang tuh. Betul nggak? Ini kuping tulangnya nggak keras bu, nggak kelembekan. Enak nih tulang rawon. Kalau kita tidur dilipat enak tuh, fleksibel. Coba kalau tulangnya keras tuh kuping. Ibu tidur di karpet, tidur di tikar, apalagi di ubin, ngebletak. Ini keras nih, nggak bakal enak tidur bu. Kita nggak bisa miring, keras ini ngeganjel. Tapi fleksibel tuh. Ini siapa yang nyiptain ini kuping tuh? Nggak kelembekan lagi kayak kertas begitu. Alhamdulillah. Coba kalau kayak kertas. Nenek-nenek diajak ngebut sama anaknya, naik motor RX King. Lah kupingnya meren bunyi baik. Lah kupingnya tipis kayak kertas. Kata bocah ini bunyi apa ini? Belakang. Taunya kuping neneknya ke bawah angin itu. Oplak 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 oplak. Untung kuping nggak terlalu lembek, subha. Gigi nggak pernah panjang-panjang, subha. Berarti ada sang pencipta dan pengatur dalam diri kita. Orang yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Ini yang harus kita pikirin, jangan zat tapi ciptaan. Betul nggak? Susu di duanya di depan. Alhamdulillah, coba satu di depan, satu di belakang kayak tumor, po. Apalagi satu di dengkul. Susu empo di dengkul, satu di sini satu. Lah nyusuin bocah begini bet, kayak sini sono. Pantes Allah yang mantesin. Makanya pelajarin sifat 20. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat ilmu hayat sama basarka. Apal kan? Itu kunci memahami Isra Mi'raj sifat 20. Kalau kita nggak paham tuh sifat 20, wujud itu sifat nafsiyah ay subutiyah. Kidam baqa mukhalafatul qiyamu binafsi wahdaniyat itu namanya salbiyah. Pakai kalimat salab, la nafi mentiadakan. Kidam la awalah, baqa la akhiralah. Pakai la namanya salbiyah. Salbiyah itu apa? Negatif. Ada lagi ma'ani, ada ma'nawiyah. Dulu waktu ibtidaiyah kita dipelajarin tuh sifat 20 tuh. Makanya orang dulu nggak ada yang percaya sama dukun, nggak ada yang pernah pasang sesajen, nggak ada dulu. Ada di sini. Kenapa? Dulu kiainya ketat masalah tauhid. Nggak ada yang percaya sesajen. Kalau kriaan nggak ada tuh yang nancepin cabai sama bawang. Dari mana dapatnya itu?
supaya enggak hujan katanya Ustaz. Cabai sama bawang ditancepin ke wuwungan, garam diaur-aur nolak hujan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nih po, kalau empo hajatan pengen gak hujan gampang, gua kasih tahu, ambil kodok lu gantung di tenda. Demi Allah, demi Rasulullah, biar kata gluduk kayak organ tunggal, biar gelap tuh gluduk dar dor, nggak bakal turun kodoknya. Modar lu sekalian. Kesel gua sama orang sini mah, sampai kuat begitu. Pakai celana dalam, kutang pengantin, taruh di luar. Ngapain? Lu sembahyang tiap hari, ngaji ke sono kemana, percaya sama yang begitu, luntur ibadah lu. Sesajen tiap malam Jumat, setan dimanjain, sampai kopi pahit, kopi manis, teh pahit buat setan, buat kiai mana? Kopi di mana kau kini, jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Orang sini mah luar biasa. Air gelas. Air mah banyak emang. Main gelas doang. Udah gitu putih semua. Udah kayak bukan kayak kiai, ini mah kayak dukun. Ada sopan-sopannya. Orang mah aku agak atuh pakai gelas tuh. Airnya ge Bu botol. Ustad mah ini mah punya orang itu mah. Orang mah pakai gelas di sopan, mau kagak ada pisan. Masya Allah di sini mah alhamdulillah, mana jeruknya, mana pisangnya, mana. Orang bedeng mah Bu lebih perhatian sama bangsa setan. Tuh setan mah belum datang di pendaringan, itu bekakak sampai 2. Tuh ayam apalagi seksi banget pada begini Pak itu. Kagak pakai baju, telanjang ayam tuh 2 tuh. Iya. Kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis buat setan mah komplit, kagak diminta gitu. Nah ini kena percaya sama yang begitu. Gua udah ngap baru nyampe. Kalau belum serak, belum dikasih. Nasib kiai di zaman sekarang. Gelap, taruh situ. Gua mau besok jadi setan, besok jadi setan, setuju? Tuh, ayo lo, ayo. Datang pembalasan Allah. Orang yang gak perhatian sama ustad, rubuh dia tuh. Di dunia aja dibalas sama Allah dengan balasan kontan saudara-saudara. Iya, rubuh. Alhamdulillah. Makanya jangan main-main sama gua. Nah iya. Pulang dari sini benerin iman kita, benerin akidah kita. Sebab itu modal selamat adalah iman yang benar kepada Allah. Rajin sembayang masih suka pasang sesajen, rajin sembayang masih percaya sama gunting, sapu lidi, banglek ketika hamil, murtad, keluar dari Islam, musyrik namanya. Udah tinggalin tuh yang begitu tuh. Bunting jangan pakai gunting, ngapain sih? Sapu lidi buat apa sih? Ibu dapat dari mana itu? Emang dikira setan takut sama gunting? Takut sama pisau lepit? Nggak ada. Kalau memang kuntilanak takut sama pisau lepit, besok jangan pisau lepit kekecilan. Sekalian dia pacul sama linggis. Gantungin tuh golok sekalian, gantungin di kutang lu. Biar pada lari tuh setan. Atau ngaji tiap hari ke Majlis Salim di mana-mana sampai masih percaya sama gunting. Buat apa ngaji? Tolong dong, harus ada perubahan. Isra Mi'raj itu harus ada perubahan. Iman kita benerin, akidah biar lurus. Itu yang menyelamatkan kita di akhirat. Jangan ngaji-ngaji tapi akidah masih belok baik. Akidah belum lurus dari dulu, masih percaya sama gunting, sama
cabe sama bawang. Tolong dong, ada perubahan. Pulang dari sini tolong dong yang begitu buangin. Ini pada ngerti ini. Bu, inti kesimpulannya di dalam kitab Aqidatul Awam, wa kullu ma atabihir rasul fahaqqu at-taslim wal qabul. Apapun yang datang dari Nabi, baik bisa dipikir atau tidak, baik itu mudah atau susah, baik itu enak atau enggak, terima. Apapun yang ada di Quran, baik enak atau enggak enak, bisa dipikir, orang bisa dipikir, terima, qabul, jangan dipikirin. Sebab apa? Al-Quran itu kebenarannya mutlak. Akal kita itu enggak mutlak kebenarannya. Makanya ketika Quran enggak cocok sama akal, akal lu cocokin sama Quran. Jangan Quran pas cocokin sama akal. Salah. Betul enggak? Mau kemana ente? Nih, ibu tuh harus taat sama Al-Quran. Jangan pernah mikir-mikir, apalagi sampai meragukan. Kalau Quran merintahin bapak boleh kawin lagi, ibu kudu setuju. Ini ayat Allah. Siapa orang yang menentang ayat Quran gak setuju sama poligami, itu bisa mengakibatkan Anda murtad, keluar dari Islam, dosa besar. Makanya mulai sekarang ibu kudu belajar setuju, menerima kenyataan yang ada. Dengerin dulu ngapa? Kan poligami kan perintah Allah, itu kan perintahnya Nabi. Bapak boleh nikah sampai 4, itu yang merintahin Quran. Ibu jangan nentang Quran dong. Ini kitab suci umat Islam. Siapa orang yang menista Quran satu ayat kagak setuju, dosa besar. Kalau ada perempuan gak setuju laki kawin lagi, itu perempuan dosa besar dan dia murtad, keluar dari Islam. Ini harus saya katakan walaupun pahit. Gak apa-apa ibu gak suka sama saya, tapi saya bela kebenaran Al-Quran. Iya. Ini bulak-balik mulu si Umar. Bawa susu kagak, apa kagak, mundar mandir. Ampun nih bocah. Orang mau mundar mandir bawa susu, balik lagi begitu. Mundar mandir aja. Bawa apa kayak tuh? Udah pisang kagak ada pisang, air putih. Ini kalau ditaruhin ikan cupang hidup di sini hari ini. Iya, air putih mah. Tapi kata dokter katanya air putih air paling murah. Gua gak tahu murni. Daripada kagak ada. Gua nungguin lama. Waktu terus berjalan. Jam 12. Lu yang bener lu jam 12. Ada baru jam 11 kurang. Baik, 5 menit lagi saudara hadirin. Ini penting sekali untuk saya sampaikan kepada ibu-ibu. Ini masalah urgen. Quran harus ditaati apapun itu, walaupun gak enak di hati. Pahamin dulu, terima dulu. Urusan lah ibu gak setuju laki kawin lagi, itu mau urusan nomor sekian. Yang penting tugas ibu sekarang bagaimana supaya suami gak kawin lagi, tetap cinta setia sama ibu. Mungkin servis ibu harus meningkat di rumah. Coba di rumah ibu cantik, enak dipandang laki, wangi, demi Allah yakin laki nggak bakal repot nyari janda. Kenapa banyak laki nggak betah di rumah? Kenapa banyak laki nyari perempuan lain? Mungkin ibu sudah tidak enak dipandang oleh suami. Mikir jadi perempuan itu. Pengen laki betah di rumah, pengen laki setia, tapi ibu nggak pernah dadanin diri di rumah. Kan ibu-ibu mah orang bedeng, cakepnya mau hadir doang. Begini nih, entar aja di rumah daster sobek, kutang ngampre sebelah, peniti 10 buat laki. Kan haram jadah perempuan model begitu. Di luar cakep, di rumah kayak kuntilanak. Jangan ketawa lu, mikir. Ini kan di sini doang lu begini ten.
Ntar di rumah liatin. Pada ngampleh tuh kutang. Peniti sampai 7. Laki kangen itu malam Jumat. Rindu sama bininya, dipeluk, lakinya kaget, Bu, ketusuk peniti. Wow! Ada apa, Bang? Sampai kaget. Ada nggak bini begitu tuh? Jangan salahkan kalau laki nyari perempuan lain. Ibu kayak Jablay, tolonglah kayak Jablay. Lihat, kenapa banyak orang nyari perempuan begitu? Apa yang dijual Jablay coba? Apa yang dijual pelacur apa coba? Apa yang dijual pelacur apa? Apem. Perhatian, coba setiap tamu yang datang begitu dihormati, disambut, disenyumi. Abang, tuh lihat pelacur tuh, disambut, senyum, dandan cakep-cakep tuh, sopan lagi. Mampir, seksi, wangi-wangi, sopan-sopan, kita diselendotin. Coba kalau ibunya perhatian sama suami. Suami itu cuman pengen perhatian istrinya, ya Bu. Supaya suami nggak nikah lagi, ibu di rumah harus enak dipandang suami. Dandan biar wangi di rumah, dindus laki sedep. Ini mah kadang-kadang di rumah, ya Allah, baunya balsem caplang, presker, autan, sopel. Jam 8 udah ngebalur bae autan. Atuh ntar malam betul kom. Udah begitu dicium laki mabok. Atuh dicium pahit, muka lu pahit, leher pahit. Kata laki pahit semua bini gua ini. Laki modar keracunan akhirnya. Makanya gua paling sebel tuh po pakai Kelly. Jangan dah po Kelly, kesian laki lu, lengket, pahit. Apalagi bedak pipa nomor 2. Nggak ngebul. Udah laki bersin bae batuk. Lama-lama TBC. Ngambu itu bedak pipa nomor 2. Kayak aspal belum jadi itu ya itu. Yang bener jadi bini. Bapak-bapak, dengerin bapak-bapak, ini saya nggak lama-lama. Kalau baca ayat pahami Quran dengan bener, jangan ambil enaknya doang. Itu ayat poligami itu, Quran ini Bu, semuanya punya kebenaran mutlak, nggak ada satupun yang menyengsarakan umat. Cuman Anda kurang paham ayat. Ibu diuntungkan dengan poligami itu. Makanya ayatnya fa in khiftum alla ta'dilu fil yatama. Coba dong baca awal ayat, jangan cuma tengahnya doang. Di awalnya kalau kamu takut ngurus yatim nggak bisa, nambah bini 1 buat ngurus yatim. Jadi yang fokus dalam poligami itu ngurus yatimnya, bukan ngurus emaknya. Zaman sekarang bapak-bapak kawin lagi bukan mengurus yatimnya, ngurusin emaknya. Itu udah keluar visi Quran. Kalau bapak mau kawin lagi, cari janda 70 tahun yang anaknya banyak, yatimnya 10. Itu Qurannya begitu. Ini nyari bini kawin lagi yang cakep, muda, demplon, ya. Berarti sudah keluar dari Quran. Jadi kalau bapak nggak bisa adil, ayat terakhir wa alla ta'dilu fawahidah. Kalau bapak nggak bisa adil, 1 saja, haram 2. 1 aja nggak kebeli emas segram-gram acan. 1 aja bini kreditan kagak dibayar, lu mau 2, haram. Cukupin bini 1 aja, bahagiakan. Bawa ke salon, dandanin bini kita. Begitulah yang benar. Bini 1 aja nggak keurus, lu mau 2, lu bangsat orang begitu. Iya. Iya bener Bu. Makanya ayat Quran itu dipahami. Poligami itu tidak ada yang menyusahkan ibu.
Itu pun kalau adil, kalau enggak siapa yang bisa adil? Enggak ada. Laki mana bisa adil? Bapak bisa adil? Enggak bisa, Pak. Wallahi enggak bisa. Jangan bapak, ustadz kiai banyak berantakan, Pak. Coba lihat. Yang bininya lebih dari satu, rata-rata rumah tangganya hancur. Ibu bisa ngitung dah. Biar kata kiai, Kiai Habib. Coba ibu lihat di medsos, di TV, itu yang ustadz-ustadz bininya banyak, rata-rata habis sudah, rumah tangganya berantakan. Betul nggak? Agim habis. Sampai hancur rumah tangganya. Satu gua getok loh. Tanya no satu. Ya satu di sini, satu di sono, begitu. Lo pengen tahu baik urusan gue lo. Ampun. Saya tuh takwa. Termasuk takwa, takut main tua. Bapak jangan macam-macam, nggak boleh. Haram hukumnya. Kalau suami nggak bisa adil, tiba-tiba bininya dua, haram. Nanti di akhirat itu bapak jalannya miring sebelah. Kalau ibu ngelihat di akhirat ada lelaki jalan sebelah, itu lelaki punya bini dua tapi nggak adil. Maksain namanya itu. Bu, belajar agama yang baik. Ada majlis salim? Ayo pelajarin fikih sholat. Ibu kalau wudhu jangan minkem. Ini bibir termasuk anggota muka. Mentang-mentang Mirabella yang mahal, Ben. Ini bibir harus kena. Biarin Mirabella ntar pasang lagi. Jangan sampai mingkem. Sayang mau kondangan takut luntur, nggak boleh. Pok, kalau mandi junub harus ngeden, wajib. Lihat dalam kitab Riyadul Badiah, ngaji sama guru kita. Wa yajibu ayastakhrij ma fi duburihi, maka wajib mengeluarkan kulit yang ada di pantat kita, kedenin. Sebab itu adalah bagian zahir, harus kena air. Kalau ibu mandi junub nggak ngeden, nggak sah mandi. Ibu nih maaf, lubang anus kita tuh, itu dalamnya tuh mesti dikeluarin, itu mesti masuk air. Kalau nggak masuk air, nggak sah tuh mandi junub. Berapa kali ibu mandi junub nggak begitu? Berarti sholatnya selama ini nggak sah. Kalau kagak ngaji bu, sampai di situ kagak paham. Saya kasih tahu nih, ibu mens, nggak usah ngodo sholat kan? Yang dikodo apa? Tapi ada gara-gara itu ibu masuk neraka. Contohnya mana? Ibu men dari pagi, Johor jam 12. Begitu jam 12, anak siapa tuh? Itu bocah karena cetakan malam Senin tuh, bikinnya malam Senin tuh. Ya bu ya. Ibu mens nih. Tiba-tiba jam 12 kurang 2 menit ibu suci. Sholat Johor enggak? Sholat Johor enggak? Ibu sholat Johor enggak bu? Beneran? Betul. 2 menit mau Johor tinggal 2 menit lagi. Ibu tiba-tiba berhenti mennya, belum mandi. Banyak perempuan enggak sholat Johor. Kenapa? Udah Johor tapi gua baru ini nih baru selesai, belum mandi ini. Banyak kan neraka gara-gara itu, para wajib sholat Johor. Sekarang dibalik, dari suci ke mens, ya bu ya. Misalnya begini nih, ibu kan nih suci nih, jam 8 pagi suci, begitu jam 12 ajan pan, ya harusnya sholat tapi main HP sampai setengah satu mens. Keluar tuh Johor yang itu dikodong nggak? Ayo, banyakkan wanita masuk neraka urusan begini. Kadang-kadang sholat itu sama dengan meninggalkan sholat. Jawab, ibu nih suci sampai jam 12 ajan masih suci, harusnya sholat kan, main HP nonton TV sampai setengah satu tiba-tiba mens. Tuh Johor yang itu dikodong nggak? Kenapa? Kalau seandainya ketika adzan ibu sholat tuh setengah jam cukup nggak sholat? Wudhu sholat cukup sangat.
Harusnya ibu bisa sholat tapi nggak sholat, men, maka johor itu wajib diqodho. Banyakan orang bedeng nggak qodho. Begitu 12:30, ya gua men, berarti nggak johor. Wah, itu namanya tarikus sholah. Memang betul orang men nggak wajib, nggak harus ngodho sholat, tapi pelebah situ wajib diqodho tuh sholat. Banyak nggak yang begitu? Ibu diqodho nggak tuh sholat? Paham gak bu? Ibu misal jam 12 nih masih suci nih, suci. Adzan Allah, kalau baru adzan ibu keluar, itu nggak diqodho. Kenapa? Nggak ada waktu wudu dan sholat, nggak cukup waktu. 5 menit cukup wudu sama sholat nggak? 5 menit nggak cukup. 10 menit. Kalau ibu adzan nih, udah adzan nih 10 menit masih main HP, tiba-tiba 10 menit ibu keluar head, maka wajib diqodho. Banyakan perempuan ke neraka nggak perhatiin masalah mensnya, dianggapnya nggak sholat. Kenapa? Men, padahal tadi main HP 12:30 harusnya sholat, nggak sholat. Itu harus diqodho, wajib sholat. Kalau nggak diqodho ibu masuk neraka tuh. Siap ngaji? Siap? Betul? Betul ya? Termasuk emas nggak boleh kredit, nggak boleh tukar tambah, haram. Emas tukar tambah nggak boleh, nggak boleh. Jual dulu emas lama, belikan emas baru. Praktek tukar tambah emas itu riba. Ibu punya emas yang nggak kepake, jual dulu, dapat duit, belikan emas yang baru. Itu yang bener dan syar'i. Banyak perempuan kadang-kadang pakai emas haram, yang dipakai haram, doanya nggak diijabah sama Allah. Kenapa ya Allah nggak dijabah? Tuh gelang lu tuh tukar tambah, selama masih nyangkut di tangan ibu, tertolak tuh doanya. Emang ibu nggak pernah bank emok? Betul. Nggak pernah bank keliling? Betul. Tapi nggak sadar di tangan ibu ada gelang tukar tambah, ini lebih dahsyat dari bank emok. Cincin tuh yang tukar tambah tuh, buka buru-buru kasih ustad. Lah, sodako nggak boleh pak. Bapak ibu punya duit riba nih, dikasih orang nggak boleh loh, nggak boleh. Itu hanya boleh dipakai buat bikin WC yang kotor-kotor. Bunga bank yang ibu taruh tuh bunga bank, bunganya ibu ambil buat bikin WC, kasih Pak RT bikin WC, bikin solokan. Nggak boleh dikasih yatim piatu. Bunga bank nggak boleh, bikin yang kotor. Intinya ngaji, ayo kita ngaji. Dan inti dari Isra dan Mi'raj di samping iman apa? Salat 5 waktu jangan ditinggalin. Betul enggak? Wasta'inu bis sabri was salah. Minta sama Allah dengan sabar dan salat. 50 waktu jadi 5 waktu. Nabi kasihan sama orang bedeng karena orang bedeng gak mungkin mampu. Ibu kalau 50 waktu, saya hitung ya. Itu ternyata kalau 50 waktu Nabi gak bolak-balik, tiap 20 menit azan. Seandainya Nabi Muhammad gak minta sama Allah keringanan buat orang bedeng, itu kalau 50 waktu tiap 20 menit azan, betapa capeknya ibu sholat. 20 menit baru sembahyang selesai zikir nih, keluar dari masjid, Allah azan lagi. Kesian merebot, baru ngegulung karpet, azan lagi, kata merebot, buset deh, azan lagi, baik kata merebot. Tiap 20 menit siapa yang kuat coba? 5 menit aja kadang-kadang ninggalin sembahyang. Bagaimana 50 menit? Bersyukur kita punya Nabi yang perhatian cintanya sama kita luar biasa. Sudah ada di hadapan Allah yang mulia di sorga, masih ingat sama yang di bawah. Tidak ada pemimpin seperti Nabi yang ada di atas masih ingat sama yang di bawah. Beda sama kita sekarang, betul? Dulu sebelum jadi aprak-aprakan ke kampung bedeng, baik sama kita, bagi-bagi hadiah, udah jadi lupa sama kita. Penyakit orang sekarang begitu, tapi Nabi tidak. Mudah-mudahan sholat 5 waktu tetap kita jalankan. Sholat tidak bisa ditinggalkan selama ingatan masih ada. Nggak bisa diri, duduk. Ibu bisa sholat duduk? Ibu kalau sholat duduk, misalnya ibu sudah udzur, kita semua bakal begitu kan? Kalau duduk begini bu, ibu rukunya harus melewati ini, begitu. Nggak boleh begini aja, begitu. Yang afdol pas di pala kalau sujud. Misal pala kita di sini, ibu sujudnya begini, rukunya begini, pas pala kita. Minimal lewat ini. Kalau nggak lewat ini nggak sah. Duduk nggak bisa, rebahan.
berbaring. Berbaring nggak bisa, pakai isyarat. Isyarat nggak bisa, mata kedap-kedip, mata nggak bisa. Sholat di hati, hati nggak bisa. Panggil amil, sholatin, kubur hadirin. Udah modar berarti. Inna lillahi wa inna ilaihi. Karena udah modar, saya pesen ini, tolong masjid penuhin. Keberhasilan Isra Mi'raj malam ini bukan dari jumlah jamaahnya yang banyak, bukan panggungnya yang hebat, bukan penceramahnya hebat, tapi keberhasilan Isra Mi'raj dilihat sejauh mana besok sholatnya berjamaahnya penuh. Kalau besok tambah banyak, berjamaah makin penuh, berarti acara malam ini sukses sebagai acara Isra Mi'raj yang bisa menghasilkan bersolatnya lebih banyak dari sebelumnya, berjamaahnya lebih hebat dari sebelumnya, akhlaknya lebih bagus dari sebelumnya, imannya lebih meningkat dari sebelumnya. Berarti acara malam ini sukses, saudara hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian oleh Almarhum Ustaz kita malam hari ini. Yang mudah-mudahan ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita laksanakan sebagaimana anjuran beliau. Amin amin ya robbal amin. Jangan bubar dulu ibu-ibu jamaah. Kita dengan doa selanjutnya, doa penutup yang akan disampaikan oleh Almarhum Ustaz Hasanul Ibad. Kepada beliau disilahkan. Selagi pada Al-Mukarram Al-Ustaz Hasanul Ibad untuk memimpin doa penutup, kepada beliau disilahkan. Ditutup dengan talqin dzikir Bu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal amin 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 amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa maymuna wa la taj'alna wa la fina wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma la tad'a lana fi hadha al-majlis al-mubarak dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa shafaitah wa la daynan illa qadaitah ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولا نصلح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala
acara malam hari ini berjalan dengan lancar tanpa halangan satupun. Terima kasih atas seluruh jemaah yang hadir malam hari ini. Terima kasih kepada panitia dan juga terima kasih pada pengisi acara malam hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.